Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala ta'ala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah sadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah masih diberikan kesempatan usia kita sampai di penghujung akhir bulan suci Ramadan. Masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, kita masih bisa melaksanakan aktivitas amaliyah di bulan suci Ramadan ini. Amaliyah tadarusan, amaliyah qiyamul lail, sholat tarawih, dan amaliyah lainnya yang utama, amaliyah kewajiban puasa. Mudah-mudahan amaliyah yang kita laksanakan menjadi amaliyah ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita hidup di muka bumi ini tidak ada tugas yang pokok terkecuali kita untuk beribadah kepadanya. Sehingga apapun aktivitas, apapun pekerjaan kita, baik pekerjaan kita yang ada di sawah, yang ada yang menjadi pekerjaan pertanian, ataupun di perkotaan, di perkantoran, itu tidak menjadi masalah bagi Allah, tidak menjadi inti dari Allah. Tapi yang menjadi inti dari Allah, yang dilihat oleh Allah, aktivitas yang kita laksanakan kapanpun dan dimanapun, apakah menjadi nilai ibadah atau tidak. Itu yang menjadi inti. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan mengambil tema jadikan aktivitas menjadi amaliyah ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah setiap aktivitas yang kita laksanakan, pekerjaan yang kita laksanakan akan menjadi amaliyah ibadah? Dan ibadah itu menjadi ibadah yang diterima? Tentu jawabannya tidak semua aktivitas menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah. Maka sebagian para ulama, beliau berkata ada 3 kunci syarat sehingga amal aktivitas menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang pertama, tata niat kita. Sehingga di dalam aktivitas pekerjaan amaliyah kita, gunakan hati kita, tata hati kita, bahwa yang kita laksanakan ini
adalah hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Apalagi sesuai almarhum al-maghfurlah, beliau berkata, dui darmu, supaya amal aktivitas kita menjadi amal yang baik, yang diterima oleh Allah, amal ibadah yang diterima, maka dui darmo, darmaning bakti, darmaning perintah. Yang kita laksanakan ini, yang kita lakukan, yang kita laksanakan hanya dengan kelakuan ini, pekerjaan ini, aktivitas ini, kita menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Liya'budun ibadah. Yang kedua, darmaning perintah. Kita melaksanakan aktivitas yang kita laksanakan ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada istilah kalimah thayyibah. Kalau pengajaran dari almarhum, la maujuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah. Jikalau aktivitas kita sudah ada kalimah tauhid, kalimah thayyibah, insyaallah dengan niat tersebut amal kita akan menjadi amaliyah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sertakan Allah di setiap aktivitas kita. Awal aktivitas, di dalam hati kita ada Allah, ingat kepada Allah. Di akhir pun sedang kita laksanakan masih ada Allah, ingat kepada Allah. Dan di akhir pekerjaan pun ada Allah, kita ingat kepada Allah. Maka ada istilah Allah dulu, Allah selalu. Dimanapun, kapanpun, apapun pekerjaan yang kita kerjakan, kalau semuanya didasari dengan ingat kepada Allah, insya Allah amal kita akan menjadi amal yang berkah. Karena kan sunnatullah, sunnat Rasul, ketika kita memulai pekerjaan amaliyah aktivitas, awali dengan basmal, bismillahirrahmanirrahim. Selesai dalam pekerjaan, maka akhiri dengan walhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka insya Allah amal kita menjadi amal yang berkah, ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, jangan lupa di dalam aktivitas amal kita laksanakan adab-adab amaliyah, tata krama ketika kita melaksanakan aktivitas perbuatan kita. Karena adab yang kita laksanakan dalam beraktivitas, wudu ada adabnya, sholat ada adabnya, makan ada adabnya, minum ada adabnya, berjalan termasuk pekerjaan apapun ada adabnya, sunat Rasul. Maka insya Allah dengan kita laksanakan adab, akhlak pekerjaan kita akan menjadi penyempurna di dalam amal kita. Maka bagi kita sebagai hamba Allah, orang-orang yang beriman sungguh luar biasa. Selama 24 jam, kalau didasari dengan niat yang baik, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap aktivitas kita memakai adab, akhlak, sunat Rasul, maka insya Allah 24 jam kita laksanakan akan menjadi nilai ibadah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita mendapatkan keberkahan, di akhirat kita mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kesempatan yang kita laksanakan, kita dijadikan amaliyah yang berbentuk ibadah, baik ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh,
yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.